Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa, dan sebelum melanjutkan perbincangan, market sudah dibuka untuk sesi 1 hari Rabu ini, di mana IHSG pemirsa terpantau naik 0,07% di 6.722, Jakarta Islamic Index naik 0,4%, LQ45 naik 0,06%. Ya, berikutnya adalah saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers. Di antaranya adalah Friend, UNTR, kemudian ada BBNI, ada PTBA dengan penguatan masing-masing 1,22%, 3,44%, dan 0,67%. Dan untuk PTBA sendiri menguat 0,25%. Oke, itu dia ya untuk gainers. Kemudian untuk losers pemirsa ada BBCA dengan pelemahan 0,7% di 7.125, Telkom turun 0,25% di posisi 4.000, Bumi turun 1,27% di 75, Astra turun 0,82%. Itu dia informasi pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, meskipun tampaknya IHSG udah merah lagi nih. Masih berusaha untuk bangkit gitu ya. Tadi sempat hijau terus merah lagi. Mas Dustin, dari gainers tadi yang disampaikan emiten-emiten call seperti UNTR tadi ya kembali mengalami kenaikan, dan tampaknya PTBA ya. Iya, PTBA juga mengalami kenaikan. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, secara keseluruhan ya memang harga batubara dunia masih kita bisa sebut ya masih dalam sentimen yang positif akibat dari permintaan dari benua Eropa yang berpotensi meningkat akibat dari suplai gas alam yang dihentikan oleh Rusia. Di samping itu tadi kita sudah sebutkan adanya gangguan dari pasokan Australia akibat dari beberapa wilayah yang terendam banjir, sehingga itu juga menghambat dari logistik ya dari tambang ke setidaknya ke pelabuhan Newcastle ya. Seperti itu. Anda merekomendasikan beli, tadi kan Anda bilang secara teknikal lebih menarik tampaknya melihat Ruis gitu ya, meskipun secara umum sektornya lebih ke energi. Gimana strateginya untuk saham PTBA mungkin atau UNTR? Ya, untuk PTBA ya kita lihat dari teknikal yang pertama dia memang sudah ada breakout ya dari exponential moving average 24, dan saya rasa PTBA ini punya ruang, punya potensi untuk mencoba uji kembali area resisten terdekatnya di kisaran 4.170-an sebelum akhirnya dia kembali dalam range bullish ya dari secondary trend. Jadi saya rasa ya bisa dimanfaatkan atau mungkin bisa mulai diperhatikan lagi pergerakan dari PTBA. Baik, break ya. Ya. Oke. Sementara itu Bumi melemah 1,27% menjadi saham yang pelemahannya terdalam begitu dibandingkan dengan 3 saham yang masuk ke dalam top losers yang datanya tadi kami sudah sampaikan. Analisa dari Anda seperti apa dan sejauh mana ini kemudian secara teknikal bisa dimanfaatkan untuk Bumi, Mas Dustin? Bumi pergerakannya sudah berada di atas resisten ya. Resisten yang kita lihat di sini ada di kisaran 73. Jadi adanya breakout di atas area resisten tadi memang kalau melihat dari pergerakan yang sudah cukup tinggi juga dari beberapa minggu terakhir, memang ada potensi untuk koreksi ya, karena penguatan tadi sudah cukup signifikan. Jadi adanya diperhatikan pergerakan Bumi, kalaupun masih di atas area resisten di 73, mungkin masih bisa kita sarankan untuk coba diperhatikan sebagai pilihan spekulatif. Tapi kalau misalkan dia kembali breakout di bawah 73, agaknya dijauhkan ya atau diwaspadai pergerakan Bumi selanjutnya. Kuat di 73 untuk Bumi ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Masih dari sektor yang sama, lebih menarik PTBA atau Adaro? Adaro juga terpantau naik 1,71% di 2970. Baik untuk PTBA dan juga Adaro memang itu masih dalam fase breakout awal ya. Breakout di area EMA 24. Jadi saya rasa PTBA maupun Adaro itu sama-sama menarik. Ya mungkin tinggal bisa di diversifikasi, atau mungkin kalau kita lihat dari outlook ya, sebenarnya Adaro ini punya pangsa pasar ekspor yang lebih besar dari PTBA ya, sehingga ya kalau melihat dan juga mau mengkaitkan dari permintaan dari Uni Eropa yang saat ini mencoba untuk menanjak ya, saya rasa mungkin Adaro jadi pilihan seperti itu.
Baik, Oke. oke, ya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Prisa terkait dengan data inflasi dari Amerika Serikat, ekspektasi pasar seperti apa dan proyeksi mengenai implikasi terhadap IHSG seperti apa, Mas Dustin? Ya, untuk inflasi ya, di hari Rabu waktu setempat ya, itu akan dirilis inflasi Amerika Serikat di mana konsensus memperkirakan akan naik ya 0,2% ke level 8,8%. Saya rasa itu akan kembali meningkatkan ya tingkat spekulasi dan juga kekhawatiran tersendiri di mana The Fed kembali berpotensi untuk menaikkan suku bunganya dan berpotensi juga sama cepat dengan langkah sebelumnya. Karena kalau kita lihat juga non-farm payroll di minggu lalu itu dirilis walaupun memang turun di kisaran 372 ribu penambahan pekerjaan, tapi ini di atas ekspektasi ya. Jadi konsensus menyatakan atau memperkirakan penambahan pekerjaan di 2.680 ribuan, ternyata realisasinya di 372 ribuan. Jadi ini memang masih ada penambahan pekerja ini mengarahkan ekonomi Amerika atau inflasi Amerika ini ke arah yang atau ke level yang lebih tinggi seperti itu. Oke. Tipsnya apa kalau misalnya menghadapi inflasi Amerika yang masih cukup tinggi ini? Ya, strategi yang lebih hati-hati ya dan juga lebih selektif lagi menilai dari sektor-sektor yang masih punya potensi di tengah kenaikan inflasi, namun ada baiknya memang jauhkan sektor-sektor yang memiliki korelasi positif ya dengan adanya kenaikan inflasi. Karena nanti inflasi US ini kalau kita lihat ya akan menaikkan dari probabilitas kenaikan dari suku bunga Bank Sentral Sektor Indonesia yang harus seperti dijauhi itu. apa, Mas Dustin? Mungkin sektor perbankan dan juga sektor properti masih bisa kita coba kurangi atau mungkin dijauhkan terlebih dahulu. Baik, itu tadi analisa dari Mas Dustin. Terima kasih atas analisa dari Anda, Mas Dustin, pagi hari ini. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan kembali dengan segmen Create Up.